Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Umi Halawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah komunikasi massa dan kepada teman-teman dari BKKPIC yang selalu memotivasi kami sehingga kami dari kelompok satu bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, sebelumnya kami dari kelompok satu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri dengan namanya saya Faisal Karim. Terus dari teman sebelah saya ada Salva SMA dan ada Muhammad Dika Maulana. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu terbentuk dari dua kalimat, yaitu komunikasi dan massa. Komunikasi sendiri itu memiliki berbagai definisi karena komunikasi tidak mempunyai makna tunda. Ada seorang ahli komunikasi yang bernama Wilbur Schramm mendefinisikan sebuah komunikasi yaitu apa? Sebuah kalimat, sebuah istilah yang diambil dari kata communication atau komunis atau common yang berarti sama. Yang maksudnya antara dua manusia itu harus ada yang namanya persamaan. Karena dari persamaan tersebut menimbulkan sebuah interaksi yang saling memahami informasi. Yang kedua, kata massa. Ada seorang ahli komunikasi massa yang bernama P.J. Bowman menyatakan bahwa massa merupakan istilah yang digunakan untuk khalayak yang besar. Tapi dalam massa ini yang dimasukkan dalam konteks komunikasi massa merupakan massa yang dimana khalayak luas, tapi khalayak tersebut itu bisa nyata dan juga bisa tidak nyata. Karena massa dalam komunikasi massa ini bisa saja kumpul dalam satu ruangan atau juga berpisah di beda ruangan. Tuh, sama dengan komunikasi yang memiliki berbagai banyak definisi, maka komunikasi massa juga didefinisikan oleh banyak ahli. Yang diantaranya yang pertama Jules Grubner, yang dimana kata-katanya mass communication is the technology and institutional production and distribution of mass probably short continuous flow of messages in industrial sources, atau komunikasi massa ialah produk teknologi dan lembaga yang berasal dari aliran pesan yang memiliki keberlanjutan dan paling dominan sebagian khalayak industrial. Yang kedua dari Anowitz, komunikasi massa merupakan beberapa lembaga dan teknik dari sebuah golongan tertentu yang menggunakan alat teknologi produksi, yaitu pers, radio, film, dan sebagainya, untuk meluaskan konten yang bersifat simbolik kepada halayak yang besar sama tujuan dan tersebar di mana-mana. Terus yang ketiga dari John R. Whitney, yang dimana mass communication is message communicates through a mass medium to a large number of people, atau komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui media yang tidak terlihat oleh penyampai pesan. Yang keempat ada Onong Cahyono Effendi, yang mengartikan bahwasanya komunikasi massa adalah pesan yang disebarkan dengan media yang ditujukan kepada massa yang tidak terlihat oleh penyampai pesan. Terus yang kelima ada Alex Sobel, mengartikan bahwa sebuah proses yang dilakukan komunikator ahli dalam menggunakan media secara cepat dan periodik untuk disebarluaskan pesan dengan tujuan menginformasikan, mempengaruhi atau memacu perubahan di antara khalayak yang varian. Dilihat dari berbagai definisi yang ada, dapat kita simpulkan bahwa yang namanya komunikasi massa itu dapat dijelaskan dengan singkat dan sederhana. Karena di dalam komunikasi massa itu mengandung hal yang penting, yang diantaranya ada pesan yang berupa pengolahan, pengiriman, dan penerimaan, teknologi, kelompok-kelompok, macam-macam materi, bentuk-bentuk penerima, dan sebuah afek atau pengaruh yang terjadi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik apa itu komunikasi massa. Jadi komunikasi massa tersebut merupakan sebuah komunikasi yang tergolong istimewa karena komunikasi ini berbeda dengan komunikasi yang lain yang bersifat kompleks. Komunikasi ini banyak dibicarakan oleh para ahli yang menerapkan karakteristik komunikasi massa, di antara lainnya
Yang pertama, konsep lama Devlot dan McGill. Karakter komunikasi massa ini menurut McGill dan Devlot, yang pertama, memiliki target kehalayakan yang meluas, terbesar, heterogen, anonim, dan tidak mematikan bantuan geografis dan kultural. Yang kedua, umum, tidak untuk perorangan. Yang ketiga, cepat tersampainya kepada halayak luas dan waktu yang singkat. Selanjutnya, menurut Wright, karakteristik komunikasi massa menurut Wright yaitu yang satu mengaruh kepada halayak yang besar, anonim, dan heterogen. Yang kedua, terbukanya pesan yang disampaikan. Yang ketiga, pesan tersebar secara serentak dan relatif bersifat sekilas atau khusus media elektronik. Yang selanjutnya, yang ketiga, pandangan Astrid S. Susanto. Karakteristik komunikasi massa menurut S. Susanto ini, yang pertama ditujukan bagi orang-orang awam yang dikenal sebagai anonim. Yang kedua, sifatnya heterogen. Yang ketiga, dapat melalui media massa atau tanda media massa. Yang keempat, memiliki suasana untuk dicapai merupakan hal yang tidak menerima pesan pada ruang yang sama, melainkan pada saat yang bersamaan, terutama pada media elektronik. Dari sedikit pendapat di atas, para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dari pendapat yang ditulis dapat disimpulkan bahwa karakteristik komunikasi massa ini pada umumnya meliputi yang satu, sarana dari komunikasi massa adalah halayak yang berskala besar dan merupakan orang awam tetapi bersifat heterogen atau mempunyai keinginan untuk sama dengan pendapat informasi. Yang kedua, memiliki isi pesan yang terbuka atau kompleks. Yang ketiga, dikelola oleh sebuah lembaga besar, berpengaruh dan memiliki skala yang sangat lumayan tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah komunikasi massa. Apa sih sejarah komunikasi massa tersebut? Sejarah komunikasi massa memiliki perjalanan yang sangat panjang dari masa ke masa dan diuraikan secara singkat menurut Melvin Devers dan Sandra J. Borokech, yang dimana sejarah komunikasi dibagi menjadi 3 era. Yang pertama, era penggunaan tanda dan simbol pada tahun 300.000 dan sampai 200.000 sebelum Masehi, dan era media tertulis pada tahun 5.000 sebelum Masehi, dan terakhir era media cetak pada awal abad ke-15. Selanjutnya saya akan menjelaskan era penggunaan tanda dan simbol. Pada era ini ditandai dengan komunikasi interpersonal yang sangat mudah dan komunikasi menggunakan cara yang sangat sederhana, misalnya melalui suara, gerakan tertentu. Contohnya semapu digunakan untuk komunikasi jarak jauh, dan pada waktu itu bahasa belum digunakan dan kita menggunakan gerakan tangan, volume, dan karakter tanda lain. Dan selanjutnya era media tulis. Pada era ini berlangsung sekitar pada tahun 5.000 sebelum Masehi, di mana pada zaman ini dimulai mengenal media tulis, khususnya di Tiongkok, Mesir, Mesopotamia. Lalu sistem komunikasi massa ini masih digunakan dengan sederhana, dengan jumlah pesan yang diketukatkan dengan jumlah tertentu. Selanjutnya era media cetak. Mesin cetak ditemukan di Tiongkok pada awal abad ke-15. Pada tahun 1455, percetakan selesai dibangun di Gutenberg di Jerman. Hal ini menyebabkan penemuan-penemuan berikut seperti pabrik kertas, mesin pemotong kertas, dan lain-lain. Di dalam perkembangan selanjutnya meliputi buku, majalah, telepon, telegraf, radio, koran, televisi, film, internet, VCD, DVD, dan lain-lain. Sejarah penemuan huruf, percetakan tipografi, grafik, dan penemuan sebuah pengolahan dibuat di bidang teknologi informasi dan komunikasi pengembangan komunikasi massa. Untuk surat kabar dan majalah pertama kali diterbitkan di Eropa Barat, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada abad ke-17 dan ke-18, ada perbaikan kantor percetakan Gutenberg di Jerman pada tahun 1455 dan membuka pintu komunikasi tertulis lebih apa yang dapat dia tangani kendala finansial. Lalu penemuan ini membuat percetakan menjadi lebih mudah, karakter yang dapat kita urutkan dan format dalam pesan. Penemuan ini membawa pertumbuhan kebutuhan informasi pada tingkat dasar.
Hal ini menggembirakan pengembangan pendidikan dan akses terhadap pendidikan lebih halus. Penemuan mesin cetak juga membawa dampak positif, kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, membatasi komunikasi, lalu perkembangan komunikasi massa juga melalui produk cetak untuk menciptakan ide-ide baru dan pemahaman tentang dunia, dan juga mempercepat perkembangan dan evolusi kapitalisme, membuka jalan menuju demokrasi.